Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu pada sore hari ini kami boleh berkumpul. Kiranya Engkau sungguh menolong kami, memberikan hikmat kepada kami agar kami boleh terus belajar mengenal Engkau. Demi nama Yesus Kristus kami serahkan untuk rekan-rekan kami yang lain seperti Mas Nugi, Mas Ken ke dalam tangan Tuhan. Kau pimpin mereka juga. Demi nama Yesus Kristus, amin. Oke ya, kita akan menaikkan pujian Tuhanku Yesus, Raja Alam Raya. Tuhanku Yesus, Raja Alam Raya, Allah dan manusia. Kau ku kasihi, Kau junjunganku, bahagiaku yang bakal. Ayat 2. Indah tamasya, indah sawah ladang, sungguh elok berseri. Yang lebih indah Kau Tuhan Yesus, Engkau menghibur yang sedih. Indah terang surya, indah sinar bulan, alam bintang yang megah. Jauh lebih indah Yesus terang, terangmu di sorga Dia. Oke. Ya. Kita akan masuk kembali ya ke dalam pembahasan kita hari ini. Tapi sebelumnya marilah kita bersama terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan Engkau masih membimbing kami, memimpin kami sepanjang katekisasi remaja kali ini. Untuk itu Tuhan, kami ingin menyerahkan waktu kami ke depan, kami ingin melanjutkan kembali mengenai mengapa ada begitu banyak hal yang keliru tentang Allah. Ketika mengenal Engkau, pikiran kami yang terbatas ini tentunya tidak bisa. Tetapi karena anugerah Tuhan melalui Yesus Kristus, Engkau membukakan pengetahuan itu kepada kami. Terima kasih Tuhan, pimpinlah kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ya, kawan-kawan sekalian ya, kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita minggu lalu. Terakhir minggu lalu kita sudah membahas tentang beberapa pemikiran salah tentang Allah, yaitu ateis ya. Jadi ateis di situ ada berapa model ya, Mas Cavan? Apakah masih ingat? Ada beberapa model. Model yang pertama adalah ateis mutlak, ya kan? Model yang kedua adalah ateis apa? Halo, apakah masih mendengarkan suara Pak Ronald? Ateis teoritis ya, kemudian ada ateis praktis. Nah, jadi hari ini kita akan melanjutkan kembali 3 ya, model lain yang menjadi satu bentuk pemikiran salah tentang Allah, yaitu yang namanya adalah agnostisisme ya, agnostisisme. Apakah di antara kalian pernah mendengar kata ini? Mas Tian?
Belum, Mbak. Belum pernah ya? Baik. Hari ini kita akan sama-sama mengetahuinya. Apa itu agnotisisme ya? Agnotis itu berasal dari dua kata ya. Berarti dari kata tidak ya, dan gnostikos yang mempunyai arti orang yang memiliki pengetahuan ya. Oke. Istilah gnostis itu ada dua. Tidak dan gnostis. Nah, jadi kalau misalnya kita padukan dua kata ini, dia akan menjadi apa? Menjadi berarti tidak tahu atau tidak diketahui ya. Jadi secara sederhana agnotisisme ini itu berarti teori tentang tidak dapat diketahui sesuatu. Nah, kalau ini kita tarik ke dalam pemahaman tentang mengenal Allah, maka model berpikir ini itu pada prinsipnya itu juga menolak ya. Menolak keberadaan Allah. Allah itu tidak ada. Pada prinsipnya seperti itu ya. Jadi dia mengatakan bahwa tidak ada dasar yang cukup untuk membuktikan bahwa Allah itu ada. Jadi sehingga kita tidak dapat memiliki pengetahuan itu. Nah, dengan demikian mustahil ya kita membuktikan adanya Allah. Nah, selanjutnya adalah sebenarnya pandangan ini itu merupakan ketidaksediaan, tidak sedia ya, untuk menerima semua sumber pengetahuan tentang Allah yang telah Allah berikan di dalam dunia dan sekaligus merupakan ketidaksediaan ya, untuk bertindak di dalam iman. Jadi ada keengganan. Orangnya itu secara knowledge mengetahui Allah itu ada, tetapi tidak mau gitu ya untuk mengenalnya. Ini yang kedua. Kemudian, ini yang pertama ya. Kemudian yang kedua, ajaran yang lain itu adalah yang namanya politeisme. Nah, kalau misalnya dari katanya kita bisa menduga-duga ya, kira-kira ini sebenarnya isme apa ya? Kira-kira kata poli sama mono itu bedanya apa ya, Mas Tian? Kalau mono satu, kalau poli banyak. Oke, betul sekali ya. Jadi di sini politeisme ya, itu adalah sebuah sistem teologi ya, yang percaya kepada banyak Allah ya. Yang percaya kepada banyak Allah. Nah, pandangan ini timbul sebagai peralihan kepercayaan dari keyakinan yang banyak ya, plural itu keanekaragaman ya, pada benda-benda sakti ya, benda-benda yang dikeramatkan kepada dewa-dewi yang diberi nama, rupa dan kultus ya kan. Ada dewi kesuburan, kemudian dewa perang ya kan. Ya, seperti itu ya. Jadi banyak dewa. Oke. Nah, kaum evolusionis ya, kaum yang mempercayai evolusi manusia, ini juga mempunyai anggapan yang mirip, yaitu bahwa semua manusia itu pertama-tama memiliki kepercayaan politeis ya. Tapi karena dia berevolusi, maka dari yang politeis itu menjadi monoteis. Ada perubahan begitu ya. Seperti itu. Nah, ide ini intinya sebenarnya adalah bertentangan sekali dengan kesaksian Alkitab. Nah, pertentangannya di mana? Nah, kita akan lihat nanti. Jadi, politeisme ini merupakan akibat dari manusia yang berpaling dari Allah dan secara khusus berkaitan pula dengan penipuan yang dilakukan oleh setan. Ya kan? Jadi setan adalah arsitek di belakang semua ini. Kemudian apa? Penolakan terhadap keberadaan Allah ya. Penolakan terhadap keberadaan Allah menjadikan manusia itu berupaya mencari, membuat dan memberikan sikap penyembahan kepada Allah yang pada dasarnya bukan Allah. Jadi di sini Pak Ronald mengkontraskan ya kata Allah dengan huruf besar dengan kata Allah dengan huruf kecil. Kalau huruf kecil itu menandakan dewa-dewa atau sesembahan. Tetapi kalau Allah itu adalah merujuk kepada El Shaddai, El Rohim atau Yehova ya, yang ada di dalam kitab suci kita. Oke, kita akan lanjut lagi masuk lebih jauh
Kita coba baca, kita telusuri apa yang dikatakan oleh Alkitab. Di dalam Roma 1 ayat 18 sampai 32. Kita akan bersama-sama membaca ini ya. Pertama Pak Ronald akan membaca Roma 18 ayat 21 ya. Kemudian selanjutnya ayat 22 dan 25 itu Mas Tian ya. Oke ya. Yang pertama nanti kemudian yang 26 sampai 29 itu Mas Cafan ya. Nanti yang terakhir ada 3 ayat ini ya, 30 sampai 32 kita bersama-sama membacakannya. Oke ya. Baik. Pak Ronald akan mulai membacakan Roma 1 ayat 18 sampai dengan ayat 21. Ayat 18. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah, itu nyata bagi mereka. Sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan. Sehingga mereka tidak dapat berdalih. Ya, tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Oke, silahkan Mas Tian bacakannya. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4, atau binatang-binatang yang menjalar. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan pencemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan mengelupakan penciptaan yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Baik, sekarang Mas Cafan. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam berahi mereka seorang terhadap yang lain. Dan mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki. Dan karena itu mereka akan menerima dalam diri mereka bala yang setimpal untuk kesesatan mereka. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, kerakahan, dan kebusukan. Penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, muslihat, dan kefasikan. Oke, selanjutnya Pak Ronald. Dan kita bersama-sama ya. Kita bersama-sama. 1, 2, 3. Mereka adalah pengumpat, Mereka adalah fitnah, tempat pembenci pemfitnah, Allah, pembenci kurang ajar, Allah, congkak, kurang ajar, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Sebab walaupun mereka mengetahui walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan Allah, yaitu bahwa yaitu setiap bahwa orang setiap orang yang yang melakukan melakukan hal-hal hal-hal demikian demikian patut dihukum mati. patut Mereka mati. bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka Mereka juga yang setuju dengan melakukannya. Oke, jadi di sini kita bisa melihat ya secara jelas sekali, terutama tadi itu sebenarnya di ini ya, di ayat yang ke 23 itu jelas sekali ya dikatakan bahwa mereka menggantikan kemuliaannya Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Jadi menggantikannya dengan benda-benda yang fana, kayu, besi, pohon, dan segala macam itu ya. Itu terlihat jelas.
Akhirnya mereka buat itu menjadi isme atau Tuhan mereka. Ya, itu yang kedua. Kemudian ini yang ketiga dan yang terakhir ya, yaitu kita masuk kepada yang namanya. Nah, kalau tadi politeisme ya, sekarang panteisme ya. Nah, panteisme ini apa sebenarnya ya? Panteisme ini adalah sistem kepercayaan yang menyatakan bahwa Allah ya itu terdapat dalam segala sesuatu dan segala sesuatu adalah Allah. Nah, nanti kita lihat bahayanya di mana. Jadi pandangan ini yang membahayakan itu adalah apa? Dia tidak membedakan atau dia mencampurkan, meleburkan ya pribadi Allah itu dengan materi. Pribadi Allah yang memiliki roh itu digabungkan dengan ciptaan, sehingga akhirnya apa? Jadi tidak ada sama sekali perbedaan lagi antara pencipta dan ciptaan, ya. Tidak ada perbedaan antara pencipta dan ciptaan. Jadi Allah itu sifatnya adalah seperti energi, seperti kekuatan begitu ya. Jadi tidak ada sebagai pribadi. Lah, pribadi itu sedangkan pribadi sendiri itu seperti manusia kan, punya akal, punya pikiran, punya perasaan, bisa marah, bisa sedih, bisa kesal, ya kan? Bisa belajar, ya kan? Bisa berkomunikasi, bisa berinteraksi. Nah, itu sama sekali tidak ada pada panteisme ini, begitu ya. Nah, kemudian apa? Jadi Alkitab itu mengajarkan bahwa Allah memang berada di mana-mana. Ya jelas tak? Kita yakin. Kenapa demikian? Karena kita berdoa itu dimanapun kita berada, ya kan? Baik misalnya ketika kita berada di hutan, kita berada di atas pesawat, ya kan? Kita berada di darat, kita naik alat transportasi, kita berada seorang diri, atau kita berada di tengah kerumunan orang lain, kita tetap percaya bahwa Alkitab mengajarkan bahwa Allah itu ada di mana-mana. Nah, tetapi berbedanya adalah Allah itu bukan segala sesuatu, karena Allah itu pribadi, begitu ya, seperti itu ya. Oke, nah, oke ya, kita masuk ke dalam pertanyaannya. Seperti biasa, pertanyaannya silahkan dijawab melalui chat ya. Silahkan dijawab melalui chat. Nanti setelah Pak Ronald tampilkan 3 pertanyaan, Pak Ronald akan hentikan slide-nya dan Pak Ronald kembali ke Go-Meet-nya ya. Oke, silahkan nanti kalian ketikkan saja di chat-nya itu. Oke ya. Yang pertama, apa inti ajaran agnostisisme, ya kan? Kemudian yang kedua, apa inti ajaran politeisme, ya? Yang ketiga, apa inti ajaran panteisme? Oke ya. Nah, silahkan di apa? Tulis di kolom chat ya untuk jawabannya. Oke. Silahkan ditulis di kolom chat untuk pertanyaan-pertanyaan tadi ya. Oke ya, silahkan dicatat di kolom chat ya. Pertanyaan yang pertama ya. Yang pertama, apa inti ajaran agnostisisme? Ya. Yang kedua, apa inti ajaran politeisme? Oke ya. Dan yang ketiga, apa inti ajaran panteisme? Ya.
Silahkan dijawab, ditulis saja di kolom chat ya. Mas Cafan dan Mas Tian. Kalau dikasih mainan, ada lagi hal yang lucu. Misalnya ada apa? Oh iya, adik Nolan kalau ketawa kalau apa? Oh kalau senang. Kakak Noah kalau tertawa kalau lagi apa? Dikasih apa? Biasanya senang. Tawa aku tuh. Dikasih apa? Oh dikasih kue. Kalau Najuna, kalau lagi apa senang? Kalau oh iya. Kalau Jarian, kalau nilainya lagi apa? Kok senang itu? Kalau ketawa, kalau nilai ulangannya lagi apa? Kalau nilainya di ulangan Jawabannya cukup yang pendek saja ya, tidak perlu panjang-panjang gitu. Yang tadi kalian ingat, silahkan diketik saja. karena kita senang, kalau dikasih kue, kalau jalan-jalan kita pasti ketawa. Weh, gitu ya. Kalau guyon-guyon sama teman ketawa. Iya, pasti yang ketawa ya. Tapi coba dilihat ini. Ada gambar apa ini ya? Ini anaknya juga ketawa ini yang kecil. Mas Cafan, masih ingat Mas Cafan? Oke, ya. Mas Tian, oke. Silakan ya. Ketawain sama teman-temannya. Mungkin dia jatuh atau mungkin dia apa ya jatuh terus diketawain. Aku anak itu jatuh gitu ya. Apa Oke, yang kedua, apa inti ajaran politeisme? Nah, di Alkitab itu dibilang begini. Janganlah kau tutupi orang yang tuli atau orang yang buta. Janganlah kau taruh batu sandungan. Kok misalnya ada orang ya yang kekurangan ya, mungkin kakinya itu mungkin agak sakit, jalannya jadi pincang-pincang. Apakah boleh anak-anak kita tuh ketawain? Lihat itu orangnya jalannya kok gitu. Apakah boleh? luar biasa, Mas Cafan langsung 3 jawab. Oke. Iya. Mas Tian, inti ajaran agnostisisme, teori tentang tidak dapat diketahui sesuatu. Oke. Inti ajaran politeisme, sistem teologi yang percaya kepada banyak Tuhan. Oke. Mas Cafan, agnostisisme itu menolak keberadaan Allah dengan cara mengatakan bahwa tidak ada cukup bukti yang membuktikan bahwa Allah ada. Ya. Politeisme percaya kepada banyak Allah ya, banyak Tuhan. Kemudian panteisme sistem mengatakan bahwa Allah ada di segala sesuatu ya. Jadi mengaburkan pandangan pribadi. Ya Mas Tian, silahkan yang ketiga Mas Tian. Panteisme. Bisa langsung menjawab dengan mengaktifkan mic-nya, boleh juga. Oke, yang ketiga ya. Inti ajaran panteisme, sistem kepercayaan yang mengatakan bahwa Allah terdapat di segala sesuatu atau segala sesuatu adalah Allah. Ya, betul. Oke ya. Kita kembali lagi ke presentasi tadi ya. Oke, kita kesini lagi ya. Oke. Nah, sini ya. Oke ya. Ya. Oke ya, inti ajarannya yang mengajarkan bahwa kebenaran pengenalan Allah tidak dapat diketahui. Ya, itu. Betul. Kemudian yang kedua, politeisme, ajaran yang mempercayai ada banyak Tuhan atau Allah, ya. Oke. Kemudian ya, Allah berada di mana-mana. Jadi segala sesuatu itu adalah Allah. Jadi Allah melebur dengan ciptaannya. Oke ya. Jadi hari ini kita belajar 3 hal ya. Beberapa pemikiran salah tentang Allah, hari ini kita belajar 3 hal. Yang pertama tentang agnostisisme ya. Yang mengatakan bahwa Allah itu tidak bisa dikenal. Akhirnya orang agnostik itu mungkin mempunyai
agama di kolom KTP-nya ya. Kalau di Indonesia memang ada kolom KTP ya, kolom agama gitu ya, harus diisi. Tapi kalau di luar negeri seperti Amerika itu tidak ada kolom seperti itu. Jadi kalau misalnya kita ketemu dengan ada orang yang seolah-olah percaya ya, tapi sebenarnya kok dia dia tidak mengatakan bahwa Tuhan itu bisa dikenal gitu. Nah, itu orang yang masuk dalam kategori agnostis. Kadangkala kita bisa juga seperti itu, terjebak gitu ya. Kemudian yang kedua, politeisme. Nah, dalam kebudayaan Nusantara kita harus mengakui bahwa kita tidak lepas ya dari tradisi budaya kita yang kadangkala membawa kita pada isme ini ya, politeisme ini. Kita harus akui itu ya. Nah, kita ini banyak sekali kebudayaan sehingga kadangkala itu kita seringkali ya melihat pendahulu kita atau nenek moyang kita yang dulu mungkin percaya seperti itu, tapi setelah percaya pada Kristus ya gitu itu sudah berhenti ya, itu sudah berhenti. Ini yang keliru gitu ya. Dan yang ketiga, panteisme. Nah, panteisme ini juga sangat kental dengan budaya ketimuran ya. Kalau misalnya kita ingin tahu ya, panteisme itu seperti apa? Panteisme seperti kayak misalnya orang India itu ya. Jadi mereka itu punya banyak sekali ajaran ya. Jadi segala sesuatu kayak alam itu rusak, alam itu mempunyai roh, alam itu, nah seperti itu ya. Jadi alam ini adalah satu kuasa energi begitu ya. Alam ini adalah Tuhan, itu kadang-kadang seperti itu. Nah itu juga salah gitu. Itu masuk dalam ajaran panteisme. Jadi kita harus berhati-hati. Ketika kita sudah mengetahui hal ini, kita harus berhati-hati. Oleh karena itu kita harus rajin-rajin belajar kepada yang benar. Karena ketika kita belajar pada yang benar, maka yang salah itu akan ditunjukkan oleh yang benar. Sama seperti kalau misalnya kita mempunyai yang asli begitu ya. Pasti kita akan tahu yang palsu itu apa. Nah itu intinya kenapa kita harus terus belajar. Dalam katekisasi ini Pak Ronald bersyukur lah. Maksudnya bisa kita sama-sama belajar. Ini hal penting sekali ya. Karena itu yang akan memimpin kita untuk mengambil keputusan nanti ke depan. Oke ya. Kiranya hari ini pelajaran kita sungguh boleh menguatkan kita. Pak Ronald sendiri semakin dikuatkan ya, semakin diingatkan kembali. Jikalau kita telah mengenal Tuhan, mari kita belajar pada kebenaran yang sejati, yaitu Alkitab ya. Baik, kita akan bersama-sama berdoa untuk firman ini. Mari kita bersama tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Pada sore hari ini kami boleh belajar kebenaran Tuhan. Kami boleh memahami bahayanya agnostisisme, politeisme, dan panteisme. Kami tidak ingin terjebak masuk di dalam ajaran yang salah ini Tuhan. Walaupun seringkali kami secara tidak sadar, kami melakukan yang sama dengan ajaran ini. Tuhan ampuni kami. Tuhan berikan kami kebenaran-Mu yang sejati sehingga kami bisa membedakan yang salah dan yang palsu. Terima kasih Tuhan untuk sore hari ini. Berkati juga teman-teman kami yang tidak bisa hadir pada hari ini. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, kita akan bersama-sama menaikkan pujian sembari kita memberikan persembahan ya. Kita menyanyikan pujian Ingat akan nama Yesus. Oke ya. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi.
Yesus. Bahwa nama Tuhan Yesus itulah perisaimu. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Baik, yang ketiga, sungguh agung nama Yesus. Sungguh agung nama Yesus, hati kita bergembar bila kita dirangkulnya, sukacita pun besar. Dalam namanya, pengharapan dunia. Namanya, suka surga yang bakal. Oke, kita akan masuk di dalam doa. Minta tolong nanti untuk Mas Tian mendoakan ibadah minggu besok. Doakan hamba Tuhannya, Bapak Pendeta Teguh Hadi Saputro dan semua majelis jemaat, mulai dari kelompok 1 sampai Pepantan Wagir, ya. Doakan itu untuk Mas Tian. Kemudian untuk Mas Cavan, ya, mendoakan untuk rekan-rekan kita yang hari ini belum bisa bergabung, ya. Untuk teman-teman Ken maupun juga Nugi, kiranya Tuhan menolong mereka, memberikan kekuatan kepada mereka. Dan kita doakan juga untuk teman-teman kita yang kelompok girls hari ini tidak bisa melaksanakan, dan mereka akan melaksanakan besok. Tuhan pimpin Ibu Ira yang akan memimpin firman Tuhan. Kiranya mereka pun juga semakin bersuka cita, mereka semakin senang di dalam perkumpulan ini. Mari kita bersama-sama, Tian, Cavan berdoa, setelah itu nanti Pak Ronald akan menutup kita di dalam doa persembahan dan doa katekisasi kita pada sore hari ini. Dipersilakan kepada Tian. Mari kita berdoa. Tuhan, berkatilah ibadah minggu besok. Semoga Bapak Pendeta, para majelis, dari kelompok 1 sampai Pepantan Wagir dapat mengikuti ibadah minggu besok dengan baik dan lancar ya Tuhan. Terima kasih, haleluya, amin. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam katekisasi hari ini. Sekarang kami akan mendoakan untuk teman-teman kami yang masih belum bisa hadir dalam katekisasi sore ini, Ken dan Nugi, supaya Engkau sertai dalam kehidupannya, Engkau rajin dalam mengikuti katekisasi. Tolong berkati agar minggu depan dapat kembali bergabung bersama-sama untuk katekisasi. Berkati juga katekisasi kelompok 4 remaja yang akan dilaksanakan besok, supaya berkati Ibu Ira yang jadi pelayan katekisasi sore, pelayan katekisasi besok, dan dapat berjalan lancar juga. Sekian dari saya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Tuhan, terima kasih untuk persembahan yang kami boleh berikan pada sore hari ini. Kami berdoa Tuhan untuk pengelolaan dari uang ini, diserahkan dalam tangan-Mu. Dan untuk itu kami juga berdoa Tuhan, menutup persekutuan kami pada sore hari ini. Kiranya Tuhan terus menolong, memimpin kami,
agar kami boleh semakin tidak jemu-jemu, untuk boleh saling menguatkan, mendoakan untuk rekan-rekan kami di remaja, terutama di kelompok 4 ini, untuk kami boleh semakin bergiat di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, untuk kami boleh menjadi kesaksian bagi siapapun yang berada di dekat kami, di sekeliling kami, sehingga hidup kami yang singkat ini Tuhan, boleh kami pakai untuk melayani Engkau, untuk seluruh keberadaan kami, seluruh talenta kami. Tuhan boleh maksimalkan. Terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau terus memampukan kami. Terima kasih. Di dalam nama Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, Allah Anak, Tuhan kami Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus yang memampukan kami, menguatkan, memelihara iman kami, untuk kami tidak jatuh di dalam dosa, untuk mengingatkan kami terus akan kebenaran Tuhan. Kiranya menyertai kita semua hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Amin.